Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Debu masih berputar di puncak gunung, menyelimuti arena yang sudah hancur. Perlahan, saat debu mulai turun, dua sosok kembali terlihat berdiri saling berhadapan, Lindong dan Wang Yan. Keduanya tidak bergerak, tapi tekanan di antara mereka terasa berat. Bahkan aliran kekuatan Yuan di sekitar mereka terbelah menjadi dua, seolah dunia ikut memisahkan keduanya. Lindong sudah mengeluarkan kekuatan penuh dari keterampilan naga terwujud surga hijau. Tubuhnya tertutup sisik naga, bahkan sayap naga terbentang di punggungnya. Dari kejauhan, dia terlihat seperti setengah manusia, setengah naga. Dia tahu satu hal dengan jelas, dalam hal kekuatan Yuan murni, dia masih kalah dari Wang Yan yang berada di tahap 9 Yuan Nirvana. Tapi pertarungan bukan hanya soal itu. Teknik dan pengalaman bisa mengubah segalanya. Tanpa peringatan, Lindong bergerak. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang dan muncul tepat di depan Wang Yan. Pohon hitam di tangannya diangkat tinggi, lalu dihantamkan dengan kekuatan brutal. Namun Wang Yan tidak panik. Dengan presisi yang luar biasa, pedang hitamnya menyambar dan menghantam titik lemah serangan Lindong, menghentikan kekuatan besar itu tepat waktu. Lindong tidak terkejut. Di dahinya, Desolate Demon Eye terbuka. Sinar abu-abu langsung melesat ke arah tenggorokan Wang Yan. Tapi Wang Yan merespons cepat. Dengan dua jari, dia memotong sinar itu menggunakan energi pedang, menghancurkannya di udara. Serangan balasan datang seketika. Pedang hitamnya berubah menjadi badai energi, menghujani Lindong dengan serangan tanpa celah. Lindong langsung terbang ke udara dengan sayap naganya, menghindari serangan itu. Tapi dia tidak berhenti. Dari ruang di belakangnya, muncul bayangan kuno yang besar. Tangan penjara surga sunyi yang hebat. Telapak tangan raksasa turun dari langit, menekan Wang Yan. Pada saat yang sama, Lindong kembali mengaktifkan mata iblisnya, memanggil roh Huang Bis yang menembakkan pilar cahaya besar ke arah yang sama. Dua serangan besar itu turun bersamaan. Semua orang yang menonton hanya bisa terpaku. Serangan seperti ini bisa menghancurkan siapapun di bawahnya. Namun Wang Yan tetap tenang. Dia menusukkan pedangnya ke tanah dan membentuk segel dengan cepat. Kitab Suci Kaisar Langit, Lonceng Kaisar Langit. Energi berkumpul dan berubah menjadi lonceng raksasa yang melindunginya. Serangan Lindong menghantam lonceng itu bertubi-tubi. Retakan mulai muncul, dan akhirnya, lonceng itu pecah. Namun, Wang Yan masih berdiri. Di titik ini, keduanya berhenti sejenak. Bukan karena ragu, tapi karena mereka sama-sama menghabiskan energi besar. Dari kejauhan, Ying Xiao-Xiao menyadari sesuatu. Ini bukan soal siapa lebih kuat lagi, ini soal siapa yang punya kartu terakhir. Tiba-tiba, Wang Yan bergerak. Dia duduk di tanah, pedangnya tertancap di sampingnya. Tangannya membentuk segel aneh, lalu dia memuntahkan seteguk darah esensi. Aura di sekitarnya berubah. Suasana langsung menjadi berbeda. Ying Xiao-Xiao menarik napas dalam-dalam. Dia tahu, ini adalah langkah terakhir Wang Yan. Pertarungan ini akan segera mencapai akhirnya. Kabut hitam mulai menyebar dari tubuh Wang Yan, perlahan tapi pasti menelan setengah langit. Aura yang dipancarkannya terasa berat dan menekan, membuat semua murid yang menyaksikan tanpa sadar menahan napas. Ini bukan lagi sekadar pertarungan biasa. Ini adalah kartu truf. Lindong berdiri di kejauhan, tatapannya tajam. Dia bisa merasakan bahaya yang luar biasa dari kabut hitam itu. Tanpa ragu, dia mencoba menyerang lebih dulu. Sinar abu-abu dari Desolate Demon Eye melesat lurus ke arah Wang Yan. Namun, serangan itu lenyap sebelum mencapai target. Seolah ada penghalang tak terlihat yang melindungi Wang Yan. Dengan mata dingin, Wang Yan menatap Lindong dan berkata dengan suara datar bahwa teknik ini sudah membunuh banyak ahli kuat. Ia bahkan memberi kesempatan terakhir, mundur. Tapi Lindong hanya tersenyum tipis. Dia tidak mundur. Tanpa banyak bicara, kedua tangannya membentuk segel dengan cepat. Sementara itu, di langit, cahaya hitam berkumpul semakin padat hingga membentuk sosok raksasa yang samar, seperti iblis kuno yang bangkit kembali. Aura jahatnya membuat udara menjadi dingin. Para tetua di atas panggung langsung menyadari, ini bukan teknik biasa. Ini adalah warisan dari sosok kejam di masa lalu. Wang Yan akhirnya melepaskannya. Dengan satu gerakan tangan, sosok iblis hitam itu hidup. Mata merahnya terbuka, langsung mengunci Lindong.
Seketika, jalur mundur Lindong tertutup oleh kekuatan Yuan yang mengelilinginya. Tidak ada jalan keluar. Lalu, telapak tangan raksasa itu turun. Serangannya begitu besar hingga tanah terbelah, retakan menjalar seperti naga yang bangkit dari dalam bumi, mengarah lurus ke Lindong. Semua orang terpaku. Serangan ini, bahkan ahli tingkat tinggi pun belum tentu bisa menahannya. Lindong melihat sekeliling. Dia tahu, tidak ada cara untuk menghindar. Kalau begitu, hanya ada satu pilihan. Melawan. Tatapan Lindong berubah dingin. Dia menggenggam tangannya hingga darah keluar, lalu membentuk segel misterius. Dalam sekejap, telapak tangannya menghantam tanah. Dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Seluruh puncak gunung mulai berubah. Rumput mengering, tanah retak. Kehidupan di sekitar mereka seolah tersedot habis dalam sekejap. Energi bumi ditarik. Semua energi itu mengalir deras menuju tubuh Lindong. Para murid yang menyaksikan langsung gempar. Ini adalah teknik legendaris Sekte Dao. Kitab suci penghancuran besar. Energi kuning tua bangkit dari tanah seperti api, membungkus tubuh Lindong. Aura yang dipancarkannya melonjak drastis, bahkan Ying Xiaoxiao pun terkejut melihatnya. Di kejauhan, Wang Yan menyipitkan mata. Dia akhirnya mengerti, kenapa Lindong berani berdiri di hadapannya. Karena dia memegang kekuatan yang sama mengerikannya. Pertarungan ini belum akan berakhir dengan mudah. Energi kuning tua menyembur dari dalam tanah seperti kobaran api yang tak terkendali, perlahan memenuhi setengah langit. Kekuatan agung yang dipancarkannya terasa seolah mampu membakar seluruh dunia. Di tengah gelombang energi itu, Lindong berdiri dengan tubuh tegak. Tatapannya tajam seperti elang, terkunci pada Wang Yan di kejauhan yang berada di bawah bayangan sosok iblis raksasa. Ini adalah pertama kalinya Lindong menggunakan kitab suci sunyi agung. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa energi dari tanah di sekitarnya sedang berkumpul ke dalam tubuhnya. Lebih dari itu, energi tersebut sepenuhnya berada dalam kendalinya. Itu adalah kekuatan luar biasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat itulah Lindong benar-benar memahami mengapa kitab suci sunyi agung disebut sebagai seni bela diri terkuat di Sekte Dao. Teknik ini secara paksa meminjam kekuatan bumi, lalu melepaskannya dalam waktu singkat menjadi serangan yang sangat mengerikan. Dari sudut pandang tertentu, teknik ini memiliki kemiripan dengan simbol leluhur yang melahap. Namun perbedaannya sangat jelas. Kitab suci sunyi agung memusatkan kekuatan untuk ledakan sesaat, sementara simbol leluhur yang melahap menyerap dan mengolah kekuatan itu sedikit demi sedikit hingga menjadi milik pengguna sepenuhnya. Yang satu untuk saat ini, yang lain untuk masa depan. Lindong perlahan mengepalkan tangannya. Senyum tipis muncul di wajahnya, tanda kepuasan terhadap kekuatan yang kini ia rasakan. Di sisi lain, telapak tangan hitam raksasa yang menutupi langit terus menekan turun. Tekanan yang dibawanya begitu mengerikan hingga tanah yang sudah retak mulai runtuh dan berubah menjadi tandus. Lindong menarik napas dalam-dalam. Sorot matanya semakin tajam. Ia menggenggam pohon hitam di tangannya dengan kuat, lalu mengangkatnya tinggi sebelum menebaskannya ke bawah. Energi kuning tua yang memenuhi langit langsung bergerak, mengalir deras seperti badai dan membungkus batang pohon hitam tersebut. Dalam sekejap, terbentuklah cahaya raksasa yang memanjang hingga ribuan kaki. Kitab suci sunyi agung, air mata sunyi. Seiring tebasan itu dilepaskan, cahaya besar tersebut melesat ke depan dengan kecepatan yang mengerikan. Tanah di bawahnya terbelah, membentuk jurang panjang yang membelah gunung, seolah ingin memisahkannya menjadi dua bagian. Dalam sekejap mata, serangan itu telah menghantam bayangan hitam besar milik Wang Yan. Dua kekuatan yang sama-sama menakutkan itu bertemu dan langsung saling mengikis. Tidak ada ledakan suara yang keras, namun justru keheningan itulah yang membuatnya semakin mencekam. Keduanya saling berusaha melenyapkan satu sama lain dengan kekuatan penuh. Gelombang energi yang mengerikan menyebar ke segala arah, membuat ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Semua orang hanya bisa menatap dengan terpaku. Beberapa saat kemudian, ekspresi mereka berubah drastis ketika kedua energi itu kehilangan kendali. Kekuatan yang saling bertabrakan itu akhirnya meledak keluar, menyapu seluruh area seperti badai dahsyat. Tak seorang pun mampu menghindarinya. Beberapa murid yang berada lebih dekat langsung terpental dan memuntahkan darah. Wajah mereka pucat, dipenuhi keterkejutan. Itu hanyalah dampak sisa, namun sudah cukup untuk membuat mereka tak berdaya.
Sulit dibayangkan betapa mengerikannya pusat benturan tersebut. Di tengah gelombang kejut yang menyebar, dua sosok terlihat terlempar mundur seperti bola meriam. Darah segar keluar dari mulut mereka di udara. Jelas bahwa keduanya mengalami luka yang tidak ringan akibat benturan tersebut. Ying Huan menutup mulutnya tanpa sadar saat melihat pemandangan itu. Kecemasan terlihat jelas di wajahnya. Pertarungan antara Lindong dan Wang Yan benar-benar brutal. Sedikit saja lengah, hasilnya bisa langsung berakibat fatal. Lindong menancapkan pohon hitamnya ke tanah, menciptakan jejak panjang yang dalam saat tubuhnya terus terdorong mundur. Sayap naga hijau di punggungnya mengepak kuat, perlahan meredam kekuatan benturan yang masih tersisa. Setelah akhirnya berhenti, ia menghapus darah di sudut mulutnya. Tatapannya menjadi semakin dingin dan tegas. Tanpa ragu, ia kembali melesat maju, tubuhnya menghilang seperti bayangan. Di kejauhan, Wang Yan juga baru saja menstabilkan tubuhnya. Penampilannya berantakan, dan ada sedikit ketidakpercayaan di matanya. Ia tidak menyangka Lindong mampu menahan serangannya, padahal ada perbedaan 3 tingkat di antara mereka. Namun, ia tidak sempat memikirkan itu lebih lama. Serangan Lindong kembali datang tanpa memberi kesempatan bernapas. Pohon hitam itu menghantam tempat ia berdiri sebelumnya, menciptakan retakan besar yang terus mengejarnya. Pecahan batu yang tajam melesat dengan kekuatan besar menuju titik vitalnya. Wang Yan mengayunkan pedangnya dengan cepat, menghancurkan semua pecahan batu tersebut. Namun, sebelum ia sempat bernapas lega, sosok Lindong sudah muncul di depannya. Sebuah pukulan keras langsung diarahkan ke dadanya. Kali ini, Wang Yan tidak menghindar. Ia membalas dengan tendangan tajam. Keduanya bertukar serangan tanpa menahan diri. Pukulan dan tendangan saling menghantam tubuh masing-masing dengan kekuatan penuh. Gaya bertarung seperti itu membuat para murid yang menonton merinding. Keduanya benar-benar bertarung seperti mempertaruhkan nyawa. Lindong memuntahkan darah, tangannya sedikit gemetar. Namun tatapannya tetap tajam. Wang Yan menyeringai dingin. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan samar, yang kemudian membentuk lapisan pelindung di sekujur tubuhnya. Ia menatap Lindong dengan dingin. Kamu memang luar biasa bisa bertarung sampai sejauh ini dengan kekuatan tahap 6 Yuan Nirvana. Tapi perbedaan antara tahap 6 dan 9 terlalu besar. Saat ini aku sudah mulai membentuk roh Yuan. Dengan kekuatan itu, aku bisa menciptakan kutikula roh Yuan. Seranganmu tidak akan mampu menembusnya. Mata Lindong menyipit. Ia akhirnya mengerti. Lapisan itu terbentuk dari kekuatan roh Yuan. Pertahanannya memang luar biasa kuat. Namun, Lindong tidak mundur. Ia kembali melesat maju. Wang Yan mencibir dan menusukkan pedangnya. Kedua senjata bertabrakan, lalu terpental dari tangan mereka. Tanpa senjata, Lindong langsung mendekat dan menyerang dengan telapak tangannya. Banyak orang terkejut melihat tindakannya. Menghadapi kutikula roh Yuan dengan tangan kosong jelas bukan pilihan bijak. Namun Lindong tetap maju. Serangan Wang Yan lebih dulu mendarat di dadanya, membuat darah kembali naik ke tenggorokannya. Meski begitu, Lindong tidak berhenti. Tangannya tetap menghantam tubuh Wang Yan. Pada saat itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Cahaya keemasan sebesar telapak tangan tiba-tiba muncul di tangannya. Mata Wang Yan langsung membesar. Ini, senjata roh Yuan.